dan didapatkan hasil pada penghitungan Minitep ada dua data yang keluar out control, yaitu pada tahap 4 dan tahap 7. Selanjutnya untuk peta kendali air, di sini juga kami menggunakan Minitep untuk mengetahui apakah pada proses pengisian air minum tersebut terkendali atau tidak. Yang didapatkan hasil bahwa nilai R sebesar 3,64 dan nilai UCL atau batas atas sebesar 8,306 dan batas bawah sebesar 0. Maka pada peta kendali air ini tidak terjadi masalah karena tidak ada pengisian yang keluar dari batas atas dan batas bawah pada penilaian rank ini. Selanjutnya dilakukan perbaikan untuk proses pengendalian pengisian air minum tadi, yang dimana revisi ini dilakukan dengan cara menghilangkan data yang tadi keluar dari batas atas dan batas bawah pada kendali X, yang dimana data yang out control itu pada data keempat dan data ketujuh. Maka di sini kita hapus data keempat dan data ketujuh, didapatkan hasil untuk rata-rata hasil barunya setelah direvisi sebesar 1569,43 dan jumlah ranknya itu sebesar 5,8. Dilihat pada ini, setelah direvisi, dilihat pada tabel yang telah dihitung menggunakan software Minitep, dilihat tidak ada lagi data atau sampel yang keluar dari batas atas dan batas bawah, sehingga dikatakan pada proses pengisian air minum menggunakan peta kendali ini telah terkendali dan tidak terjadi masalah. Kemudian dilakukan revisi juga peta kendali air yang telah dihilangkan data keempat dan data ketujuh, dan dapatkan hasil untuk rata-rata ranknya itu sebesar 3,25 dengan batas atas 7,487 dan batas bawah itu sebesar 0. Dan pada grafik yang telah dihitung menggunakan Minitep, dilihat grafiknya itu berada di dalam batas atas dan batas bawah. Tidak ada grafik yang keluar dari batas ini, sehingga data tersebut dikatakan terkendali. Selanjutnya untuk mengetahui kapabilitas pada pengisian air minum dengan menggunakan peta kendali X dan R. Dilihat pada PowerPoint ini, untuk menentukan kapabilitas pengisian air minum menggunakan peta kendali X dan R ini, kami melihat dengan nilai CPK, yaitu sebesar 0,501, yang menunjukkan bahwa proses pengisian air minum itu cenderung mendekati batas spesifikasi bawah. Dan dilihat pada nilai CP sebesar 0,501 yang ternyata kurang dari 1, maka ini menunjukkan bahwa kapabilitas pengisian air minum mineral pada perusahaan airline ini memiliki kapabilitas yang rendah. Selanjutnya untuk menentukan apakah catat yang ada pada produk pengisian air minum mineral tadi apakah termasuk dalam yang terkendali atau tidak terkendali, bisa menggunakan peta pengendali P, peta pengendali C, dan peta pengendali U. Untuk yang pertama, untuk mengetahui keadaan cacat pada produk air mineral tadi, kami menggunakan peta kendali P, yang dimana diketahui pada data untuk observasi dilakukan dengan 10 kali observasi dengan banyaknya sampel itu sebanyak 20. Saya dilihat pada poin yang dimana temukan bahwa jumlah produk yang cacat pada pengisian air minum tersebut
sebanyak 27 produk dengan proporsi cacat sebanyak 1,35 yang dapat kita hitung dengan nilai. Untuk mengetahui nilai P-nya dengan membagi proporsi cacat itu sebanyak 1,3,5 dibagi dengan jumlah observasi telah dilakukan, yaitu sebanyak 10 dan didapatkan hasil sebanyak 0,13. Kemudian untuk grafiknya, untuk peta kendali P dilihat pada gambar ini yang telah dilakukan dengan menggunakan software Minitab yang nilai P-nya 0,13. Pada grafik tidak ada grafik yang melewati batas atas dan batas bawah, yang dimana batas atasnya sebesar 0,3556 dan dengan batas bawahnya itu 0. Grafiknya itu tidak ada yang melewati grafik batas atas dan batas bawah, sehingga dikatakan proporsi kecacatan produk pada perusahaan airline ini masih terkendali. Kemudian menggunakan peta kendali C, yang dimana dalam penghitungan peta kendali C ini untuk menghitung rata-rata C-nya itu dilakukan dengan melakukan pembagian antara jumlah produk yang cacat dibagi dengan total observasi yang telah dilakukan. Yang diketahui pada data tadi, jumlah kecacatan produk sebanyak 27 produk dengan total observasi yang telah dilakukan sebanyak 10 kali observasi dan didapatkan hasil rata-rata C-nya atau rata-rata kendali C-nya itu sebanyak 2,7. Dengan batas atas didapatkan hasil sebesar 7,630 dengan batas bawah min 2,229. Kemudian untuk mengetahui apakah produk cacat tersebut terkendali atau tidak, bisa dilihat pada gambar yang telah dilakukan menggunakan Minitab. Dilihat grafiknya ini tidak ada grafik yang melewati batas atas dan batas bawah, yang dimana batas atasnya pada grafik sebesar 7,630 dan batas bawahnya itu sebesar 0. Kenapa 0? Karena di sini pada penghitungan manual batas bawahnya itu min, maka pada ininya bisa dikatakan batas bawahnya itu sebesar 0. Dengan melakukan peta kendali C, dilihat pada grafik dikatakan proses pengisi kecacatan produk pada pengisian air minum itu dapat terkendali karena tidak ada grafik yang melewati batas atas dan batas bawah. Kemudian untuk selanjutnya itu melakukan penghitungan dengan menggunakan peta kendali U. Untuk menghitung peta kendali U dilakukan dengan cara mengangkat rata U-nya jumlah produk yang cacat dibagi dengan jumlah sampel, yang dimana jumlah produk yang cacat sebanyak 27 produk dan jumlah sampel tadi yaitu banyaknya observasi dikali dengan banyaknya sampel, yaitu 10 dikali 20 ya, maka diketahui untuk jumlah sampelnya sebanyak 2000 dan didapatkan hasil untuk rata-rata nilai U-nya sebesar 0,0135. Kemudian dilakukan penghitungan menggunakan Minitab untuk mengetahui apakah grafik dan catatan produk pada pengisian air tersebut terkendali atau tidak. Dilakukan dengan melihat batas atas dan batas bawah. Atas pada peta pengendalian U sebesar 0,038 dan dengan batas bawah sebesar min 0,011. Pada grafik ini diketahui tidak ada grafik yang melewati batas atas dan maupun batas bawah, maka untuk pengendali U dan pengendalian ini dapat terkendali. Airline ini perlu melakukan perbaikan pada pengisian volume air minum mineral, terutama pada melakukan proses pada ketujuh dan pada proses keempat untuk menghilangkan
sampel keempat dan sampel ketujuh supaya proses pengisian air minum tersebut tetap terkendali. Dan untuk cacat produk yang berada pada perusahaan Airline ini masih dalam batas kewajaran yang masih dapat dikendalikan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, saya persilakan. Oke. Keren banget. Pertanyaan. Kepunyaanmu itu terlalu sedikit datanya. Dalam pengambilan sampel hanya 10 kali. Dalam setiap pengambilan hanya 4. Itu terlalu sedikit sekali. Sangat sedikit. Kalau uji kecukupan data itu pasti kurang. Itu apa itu contohmu itu? Maksudnya dalam konteksnya apa itu? Ini konteksnya tuh untuk mengendalikan pada proses pengisian air minum, Pak. Jadi proses pengisian air minum. Jadi pada pengisian air minum kan pasti ada kayak prosesnya apakah sesuai atau tidak, dan ada produk-produk yang cacat. Proses pengisian air minum tuh itu masih dalam batas kewajaran atau tidak gitu, Pak. Jadi perlu dilakukan pengendalian. Iya. Itu aja sih, masih kurang aja datanya, kurang baik. Oke. Iya, Pak. Yang lain? Kalau tidak ada, dilanjutkan kelompok lain. Kelompok saya, Pak. Ya. On cam. Aduh, Bapak on cam, Pak. Bentar ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pengendalian kualitas quality control. Berikut adalah nama kelompoknya. Yang pertama ada Natasha Dian Maharani yang ikut melakukan presentasi dengan NPM 013, Ahmad Zada Hilmi dengan NPM 027,
Farah Yulfania, saya sendiri dengan NPM 027, Dinda Umardi dengan NPM 031, dan Morris Diponda dengan NPM 043. Pengertian peta kendali adalah metode statistik untuk menggambarkan adanya variasi atau penyimpangan dari mutu atau kualitas hasil produksi yang diinginkan. Jenis peta kendali ada dua, yaitu peta kendali variabel. Peta kendali untuk data variabel yaitu ada peta X dan R, peta X dan S, dan lain-lainnya. Dan peta kendali atribut ada peta P, peta C, dan peta U. Untuk kasusnya, dalam suatu perusahaan diadakan pengamatan terhadap dimensi tebal produk potongan kayu, diambil